Bab 3561, gunakan beberapa strategi. Menurutku kamu bukan iblis seperti kami. Keluar dari sini sekarang juga, aku bisa mengampuni nyawamu. Salah satu dari tiga pembudidaya iblis memandang ke arah tetua hantu gunung iblis dan berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini, hantu gunung iblis segera mencibir dan berkata, "Bah, kamu pikir kamu ini siapa? Selamatkan hidupku. Jangan bertanya di sekitar area Gunung Tianmo tentang nama tetua hantu gunung iblisku." Hantu gunung setan berharap bisa menakuti ketiga orang ini dengan mengandalkan reputasinya. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk menyelamatkan orang. Alangkah baiknya jika ketiga orang ini ditakuti. Namun siapa sangka ketika Demon Mountain Ghost Law melaporkan namanya, pihak lain memberinya senyuman dingin. Apa itu Demon Mountain Ghost Law? Kami tidak tahu. Berhenti bicara omong kosong dan ambil tindakan. Dev tahu bahwa semakin banyak waktu yang terbuang, semakin buruk keadaannya. Tuan Dev, pergilah selamatkan orang-orang. Serahkan saja ketiga orang ini kepada kami berdua. Kata hantu gunung setan Lao. Dia baru saja mengalami Demon Kesengsaraan Cloud, dan kekuatannya telah berkembang pesat, dan dia juga mampu bertarung lintas level, jadi Demon Mountain Ghost selalu ingin bertarung dua dengan satu orang. Ayo pergi bersama, sebaiknya kita bisa bertarung dengan cepat. Jika tidak, kalian bisa saling menahan. Aku punya cara untuk kabur. Kata Dev kepada patua hantu gunung iblis. Dimengerti, hantu gunung setan tua mengangguk. Kamu harus berhati-hati. Dev memandang Baikian dan memperingatkannya. Baikian merasakan kekhawatiran Dev dan sedikit tertegun sejenak. Pria ini tidak pernah mempedulikannya sebelumnya. Selalu gunakan diri Anda sebagai pengawal. Faktanya, Dev tidak berhati keras. Bahkan jika Baikian menikah dengannya, itu untuk mengoptimalkan garis keturunannya. Tapi bagaimanapun juga, itu sudah lama sekali. Perasaan Dev terhadap Baikian juga perlahan berubah. Ini mungkin yang disebut tidur karena perasaan. Berhati-hatilah. Jika Anda berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, Anda akan selalu bertemu dengan para biksu hebat yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7 atau ke-8. Ini akan sulit bagi Anda. Baikian tersenyum ringan dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mencambuk-cambuk ajaib itu lagi." Dev mengeluarkan cambuk ajaib, lalu menjentikannya ke udara, dan terdengar suara yang tajam. Melihat cambuk ajaib di tangan Dev, ketiga pembudidaya iblis itu jelas terkejut, dan kemudian salah satu dari mereka berkata, "Saya tidak menyangka cambuk ajaib dari klan pemurnian tubuh kuno akan ada di tangan Anda, dan saya kebetulan saja untuk mengambil cambuk hari ini." Setelah mengatakan itu, aura di tubuh ketiga pembudidaya iblis meledak seketika, seperti gelombang yang bergulung, terus melonjak. Ada awan gelap di langit, kilat dan guntur. Ketiga pembudidaya iblis mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, suara pertarungan bergema di seluruh langit. Salah satu pembudidaya iblis menghadap Dev dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, "Nak, serahkan cambuk ajaib dan aku bisa membuat kematianmu lebih mudah." Kamu, seorang biksu kecil di alam kesengsaraan tingkat pertama, berani bersaing denganku di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Aku bisa mengalahkan 10 dari kalian, percaya atau tidak. Pembudidaya iblis itu sama sekali tidak menganggap serius Dev. Lagi pula, semakin tinggi level kultivasi, semakin besar kesenjangan antara setiap level kecil. Terlebih lagi, perbedaan antara Dev dan pihak lainnya adalah 6 alam kecil, yang dapat dihancurkan dengan satu jari. 10. Kamu mengalahkanku dulu lalu bicara. Dev tersenyum dingin. Oke, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan membantumu. Setelah mengatakan itu, bola api tertinggi menyala di tangan pembudidaya iblis, dan kemudian bola api tertinggi berubah menjadi pedang spiritual merah menyala. Aku akan membunuhmu dengan satu pedang, dan aku mengambil cambuk ajaibmu. Setelah pembudidaya iblis selesai berbicara, dia tiba-tiba melompat. Pedang panjang di tangannya meledak menjadi api merah. Nyala api ini datang ke arah Dev dengan nafas panas. Ketika Dev melihat ini, dia langsung mengeluarkan cambuk ajaib di tangannya. Krak! Nyala api langsung terputus, tetapi kekuatannya tetap tidak berkurang dan masih menuju ke arah Dev. Boom! Dev terkena api dan tubuhnya terbang mundur. Untungnya, Dev memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan tidak mengalami banyak kerusakan. Dev mundur, lalu berbalik dan berlari ke satu sisi. Dev tahu bahwa jika dia mengikuti lawannya untuk bertarung dengan biksu tingkat ke-7 di alam kesengsaraan, jika dia tidak menggunakan beberapa strategi, Dev tidak akan memiliki peluang untuk menang. Bab 3562, terbakar dalam api. Bahkan jika Dev sangat berbakat, adalah sebuah fantasi untuk berpikir bahwa dia dapat mengalahkan alam kesengsaraan tingkat ke-7 dengan mengandalkan alam kesengsaraan tingkat pertama. Bagaimanapun, perbedaannya sangat besar. Dev berlari dengan cepat, tetapi pembudidaya iblis mengira Dev akan melarikan diri. Anak yang baik, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Kamu dipukul olehku, tetapi kamu masih memiliki kekuatan untuk melarikan diri.
Tetapi tidak peduli bagaimana kamu mencoba melarikan diri, semuanya sia-sia. Pembudidaya iblis itu mencibir dan segera mengejarnya. Dev menggunakan langkah pengendalian api, dan bola api muncul di bawah kakinya. Meskipun dia belum sepenuhnya memahaminya, kecepatannya memang jauh lebih cepat. Aku tidak menyangka kamu bisa bermain api, jadi hari ini aku akan bersaing denganmu untuk siapa yang memiliki api terbaik. Katakan padaku, pembudidaya iblis itu langsung melemparkan bola api. Bola api itu menyusul Dev dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian meledak di atas kepala Dev. Api dalam jumlah besar langsung menutupi Dev. Melihat Dev terbenam dalam api, pembudidaya iblis itu tertawa terbahak-bahak. Haha, tidak enak rasanya dibakar dengan api yang menyala-nyala. Sekarang berikan aku cambuk ajaib. Aku bisa menyelamatkanmu dari hukuman membakar tubuhmu dengan membakar api. Pembudidaya iblis itu tertawa dan memandang Dev yang berjuang di dalam api dengan geli. Segera, tidak ada gerakan dari Dev. Ketika pembudidaya iblis melihat ini, dia melambaikan tangannya, dan nyala api menghilang seketika. Namun setelah apinya menghilang, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Dev masih berdiri utuh. Dan di sekitar tubuh Dev, ada nyala api biru samar yang sepertinya melindungi Dev. Melihat pemandangan ini, mata pembudidaya iblis langsung melebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kamu benar-benar memiliki api pamungkas. Dari mana datangnya api pamungkasmu? Pembudidaya iblis bertanya pada Dev. Kenapa aku harus memberitahumu, kamu bukan siapa-siapa. Api tertinggi iblismu tidak akan berfungsi ketika bertemu dengan api tertinggi milikku, dan tidak akan dapat melukaiku sama sekali. Dev mengangkat sudut mulutnya dan berkata, Nak, karena kamu begitu sombong, mari kita lihat siapa yang lebih kuat, api tertinggimu atau milikku. Pembudidaya iblis melambaikan telapak tangannya, dan dua api merah menyala dengan cepat naik ke udara. Kemudian meledak seperti kembang api, lalu kedua kembang api itu menyatu dan jatuh dengan cepat dari udara. Tepat ketika kembang api berjatuhan dan Dev tertarik dengan kembang api di langit, beberapa api muncul dari sekitar kaki Dev. Segera sangkar api muncul, menjebak Dev di dalam. Saat ini, kembang api di langit jatuh, dan kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dev terjebak di dalam sangkar kembang api dan tidak punya cara untuk membebaskan diri. Aku tidak percaya kamu bisa selamat dari terjebak di sini. Pembudidaya iblis mendengus dingin dan menyaksikan Dev dibakar. Dev Ping menghadapi api yang berkobar. Alih-alih merasa takut, sudut mulutnya malah terangkat dan dia tertawa. Faktanya, Dev hanya membuat orang ini kesal. Hanya jika orang ini mengeluarkan Ultimate Fire secara ekstrim, Dev dapat menyerap Ultimate Fire lawan. Saya melihat bintang asal api di tubuh Dev mulai berkedip, dan aliran kekuatan isap memancar dari bintang asal. Api yang berkobar itu diserap oleh daya isap. Segera, apinya menjadi semakin kecil, dan akhirnya sangkar api pun lenyap. Pembudidaya iblis tampak luar biasa. Dia tidak mengingat api tertinggi, tetapi api tertinggi menghilang. Perubahan mendadak ini membuatnya tertegun sejenak. Dev mengambil kesempatan ini untuk mencambuknya. Pembudidaya iblis sadar dan ingin menghindar, tetapi ternyata sudah terlambat. Dia tidak siap sama sekali, dan dia tidak pernah menyangka Dev bisa melarikan diri dari penjara api ini. Plak! Cambuk iblis menghantam kultivator iblis dengan keras. Dengan teriakan, tubuh pembudidaya iblis langsung terbang. Ekspresinya menjadi sangat menyakitkan. Bab 3563, Jangan terjerat. Cambuk iblis itu merupakan serangan langsung terhadap kesadaran spiritual penggarap iblis, sehingga penggarap iblis hanya merasakan gelombang rasa sakit yang menyengat di otaknya. Melihat kultivator iblis itu untuk sementara terguncang oleh cambuk iblis, Dev langsung mengeluarkan pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga ada di tangan, memancarkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan menyebar seketika. Dev masih tahu bahwa hal itu akan membunuhnya saat dia sakit. Dev tidak peduli tentang keadilan dan keadilan ketika berhadapan dengan kultivator iblis semacam ini. Sinar cahaya pedang emas segera menuju ke arah pembudidaya iblis. Wah, apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku dengan cambuk ajaib? Pembudidaya iblis itu meraung dengan marah, dan seluruh tubuhnya terbakar api. Segera, pembudidaya iblis itu berubah menjadi bola api dan datang langsung menuju cahaya pedang Dev. Dev sedikit mengernyit, tampaknya dengan kekuatan tingkat pertama di alam kesengsaraan, bahkan jika dia memiliki senjata ilahi di tangannya, hampir tidak mungkin untuk membunuh biksu alam kesengsaraan tingkat ke-7. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Para biksu tingkat ke-7 di alam kesengsaraan ini bahkan tidak menganggapnya serius. Boom boom boom. Bersamaan dengan ledakan tersebut, cahaya pedang yang diayunkan oleh Dev bertabrakan dengan keras dengan pembudidaya iblis. Api di sekitar penggarap iblis itu seperti perisai, menghalangi semua cahaya pedang. Dev memandang ke arah pembudidaya iblis, yang berubah menjadi bola api dan mulai mundur dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Dev. Bai Qian terkejut saat melihat ini, tapi dia terjerat oleh seorang kultivator iblis dan tidak bisa melarikan diri untuk menyelamatkan Dev.
Melihat Dev akan menerima pukulan keras. Tiba-tiba terdengar teriakan. Untuk sesaat, Dev dan pembudidaya iblis sama-sama tercengang. Kemudian mereka berdua menoleh dan menemukan bahwa Penatua hantu gunung iblis telah menamparkan kepala penggarap iblis yang menghadapnya hingga berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Bagaimana mungkin? Itu juga alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Bagaimana bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dua pembudidaya iblis yang tersisa semuanya terkejut. Mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, begitu pula Penatua hantu gunung iblis. Tapi sekarang mereka sedang bertarung, dan seseorang di sisinya ditampar kepalanya oleh hantu gunung iblis. Ini terlalu keterlaluan. Para pembudidaya iblis ini tidak tahu bahwa Penatua hantu gunung iblis telah selamat dari awan bencana iblis. Meskipun mereka berdua berada di alam yang melampaui bencana tingkat ketujuh, kekuatan mereka yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada mereka. Jika kamu berani tidak menghormati Tuan Dev, aku akan membunuhmu. Setelah membunuh pembudidaya iblis, hantu gunung iblis Lao langsung menuju ke pembudidaya iblis yang bertarung dengan Dev. Pembudidaya iblis terkejut dan buru-buru melambaikan api. Hantu gunung iblis tua melambaikan telapak tangannya, dan apinya langsung dikalahkan. Angin kencang yang tak berujung naik dan langsung memadamkan api yang membakar pembudidaya iblis. Tuan Dev, pergi dan selamatkan orang-orang, serahkan tempat ini padaku. Kata hantu gunung iblis kepada Dev. Dev mengangguk, dia tahu kekuatan dari tetua hantu gunung iblis, dan para pembudidaya iblis ini sama sekali bukan tandingannya. Kesadarannya menghilang, dan Dev dengan cepat menemukan tempat di mana Seng Bushi ditahan. Kemudian dia dengan cepat menuju ke tempat di mana Seng Bushi dipenjara. Dua pembudidaya iblis yang tersisa tidak bisa menggunakan tangan mereka untuk menghentikan Dev. Segera, Dev datang ke sebuah rumah batu, membuka larangan terhadap rumah batu tersebut, dan kemudian melepaskan Seng Bushi dan Seng Jiayu. Tuan Dev. Melihat Dev, wajah Seng Bushi penuh kegembiraan. Untungnya, dia memahami sorot mata Dev sebelum pergi, dan Dev dengan cepat menemukan tempat dia ditahan. Tuan Seng, silakan pergi ke halaman depan untuk membantu. Keluarga Seng dan keluarga Ye sudah bertengkar. Pergilah untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Kamu bisa bertarung dan mundur pada saat yang sama. Jangan terus terlibat dengan keluarga Ye. Dev berkata pada Seng Bushi. Dev tahu bahwa keluarga Seng jauh lebih lemah daripada keluarga Ye, dan jika mereka terus bertarung dalam waktu yang lama, mereka pasti akan kalah. Ketika Seng Bushi mendengar bahwa seluruh keluarga Seng berani menyerang keluarga Ye demi menyelamatkan diri, dia langsung tergerak. Oke, saya akan segera ke sana. Seng Bushi mengangguk, lalu bertanya pada Dev, Tuan Dev, Anda mau pergi kemana? Dev melirik ke arah kolam suci, menyeringai dan berkata, saya ingin pergi ke kolam suci keluarga Ye untuk melihat. Bab 3564, jangan mengecewakanku. Tuan Dev, Ye Liancheng pasti akan menjaga kolam suci. Jika Anda pergi sendiri, saya khawatir. Meskipun Seng Bushi tahu bahwa Dev bisa melompati dan bertarung. Tapi Ye Liancheng memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat 9, dan bahkan jika Dev bisa bertarung melampaui level tersebut, dia tidak bisa menjadi lawan dari biksu tingkat 9 dari alam kesengsaraan. Jangan khawatir, aku terukur. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Melihat Dev sangat percaya diri, Seng Bushi tidak berkata apa-apa lagi. Hati-hati, Tuan Dev. Kebaikan ini tidak akan terlupakan bagi keluarga Seng kita. Seng Bushi berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Seng, sama-sama. Jangan lupa untuk meninggalkan keluarga Ye secepatnya. Jika pertarungan berlanjut dalam waktu yang lama, kamu mungkin tidak bisa pergi. Dev memperingatkan Seng Bushi lagi. Seng Bushi mengangguk, lalu berlari menuju halaman depan bersama Seng Jiayu. Dev, tanpa ragu-ragu, menuju kolam suci keluarga Ye. Saat ini, Ye Liancheng berada di tepi kolam suci, menunggu dengan tenang. Di sekitar kolam suci, perisai cahaya transparan samar terus berkedip. Ini juga merupakan lingkaran sihir sederhana yang dibuat oleh Ye Liancheng untuk mencegah siapapun memasuki kolam suci secara tidak sengaja. Formasi ini dapat menghalangi semua nafas dan suara di luar. Ye Liancheng melakukan ini karena dia takut seseorang akan mengganggu putranya. Dan di sisi lain kolam suci, beberapa anggota keluarga Ye terus-menerus melemparkan berbagai harta langka ke dalam kolam suci. Ye Liancheng ingin membuat air di kolam suci lebih penuh aura. Dengan pelemparan berbagai harta karun langka dan berbagai tumbuhan abadi, air di kolam suci menjadi semakin jernih, dan seluruh permukaan air seperti cermin. Fenger, ayah menaruh semua harapannya padamu, kamu tidak boleh mengecewakanku. Ye Liancheng menatap ke kolam suci. Boom! Tiba-tiba, terjadi ledakan, dan perisai di sekitar kolam suci menghilang dalam sekejap. Siapa? Ye Liancheng mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Ye Liancheng tidak mengenal Dev, tapi dia sangat marah saat melihat Dev menghancurkan perisainya. Dan masih ada sedikit keraguan. Bagaimanapun, ini jauh di halaman belakang keluarga Ye. Bagaimana Dev,
orang asing, bisa masuk. Tepat ketika Ye Liancheng bingung, suara perkelahian di halaman depan juga terdengar. Baru saja diblokir oleh perisai, Ye Liancheng tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sekarang setelah perisainya hilang, suara perkelahian terus berdatangan, yang membuat Ye Liancheng membeku dan melihat ke arah suara itu dengan tidak percaya. Dev memanfaatkan kebingungan Ye Liancheng dan tiba-tiba memukul telapak tangannya. Langit dan bumi langsung meredup, dan guntur serta kilat melintas di awan. Telapak tangan guntur. Saat Dev Ping menghadapi Ye Liancheng, dia menggunakan gerakan unik setiap kali dia bergerak. Dev, yang telah memahami asal mula guntur dan kilat, dengan serangan telapak tangan ini, seluruh area kolam suci ditutupi oleh telapak tangan guntur. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara. Mata Ye Liancheng menyipit, dan aura tiba-tiba keluar dari seluruh tubuhnya, dan kemudian aura ini langsung menutupi seluruh kolam suci. Sekarang Ye Feng berada di saat kritis, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengganggunya. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi saat petir menyambar kolam suci? Pikiran pertama Ye Liancheng adalah melindungi kolam suci. Di sisi lain dari kolam suci, anggota keluarga Ye yang telah melemparkan berbagai harta langka ke dalam kolam suci semuanya disambar petir, dan masing-masing berteriak dan jatuh ke arah kolam suci. Ketika Ye Liancheng melihat ini, telapak tangannya bergetar sedikit, dan aura yang menutupi kolam suci bersinar terang. Mayat anggota keluarga Ye yang jatuh ke kolam suci langsung terguncang menjadi kabut darah, dan kemudian tertiup angin. Tidak setetes darah pun tersisa di kolam suci. Setelah Dev menembakkan Thunder Palm, dia terjun ke kolam suci tanpa ragu-ragu. Nak, kamu sedang mencari kematian. Melihat Dev hendak melompat ke kolam suci, Ye Liancheng panik. Bab 3565, terima kasih banyak. Saya melihat Ye Liancheng menembakkan ribuan sinar cahaya dengan satu telapak tangan, menutupi langit dan matahari. Seperti yang diharapkan dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, kekuatan yang dilepaskan oleh telapak tangan biasa ini bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Dev. Terlebih lagi, masih ada aura yang menutupi kolam suci. Dev takut dia tidak akan bisa melompat ke kolam suci dan menjadi kabut darah seperti yang dimiliki keluarga Ye. Demi putranya, Ye Liancheng tidak akan melepaskan keluarga Ye. Cahaya keemasan keluar dari tubuh Dev, dan tubuhnya ditutupi dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Kemudian Dev mengeluarkan jamnya. Satu demi satu kekuatan spiritual terus dimasukkan ke dalam jam. Mulai cepat, mulai cepat. Dev tahu bahwa jika dia ingin mengatasi aura Ye Liancheng, dia harus menggunakan teknik waktu jam. Melihat Dev hendak mengenai aura Ye Liancheng, jam tidak menunjukkan reaksi. Hal ini membuat Dev cemas. Di atas kepala Dev, ribuan sinar cahaya memancar. Roar! Tepat ketika Dev sangat cemas, tiba-tiba terdengar auman monster. Jam di tangan Dev berkedip, dan jarum jamnya benar-benar bergerak. Dev terkejut saat mengetahui aliran di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat lambat. Cahaya yang semula secepat kilat kini seperti kembang api, jatuh sedikit demi sedikit. Aura yang ditutupi oleh kolam suci juga berubah menjadi riak di mata Dev, mengalir perlahan. Dev melihat sekeliling, semuanya tampak hening, dan aliran waktu hampir berhenti. Dev tersenyum, mengetahui bahwa dia telah berhasil. Pada saat ini, mata Ye Liancheng terbuka lebar, seolah-olah dia melihat hantu. Di mata Ye Liancheng, ruang aneh tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Dev, dan ribuan sinar cahayanya menjadi sangat lambat saat memasuki ruang aneh ini, seolah-olah telah berhenti. Ye Liancheng bahkan tidak tahu bahwa Dev menggunakan senjata waktu. Karena area yang terkena dampak senjata ajaib waktu tidak besar, hanya beberapa meter dari Dev, laju aliran waktu terpengaruh. Tubuh Dev perlahan jatuh, dan dia dengan mudah melewati aura Ye Liancheng yang menutupi kolam suci. Seluruh orang jatuh ke dalam kolam suci. Setelah Dev memasuki kolam suci, aliran waktu langsung kembali normal. Dev merasakan aura aneh di kolam suci dan mengangkat sudut mulutnya. Binatang langit pemakan kecil, terima kasih banyak. Dev tahu bahwa jika bukan karena binatang yang menelan langit, dia mungkin tidak bisa membuka jam. Setelah Dev memasuki kolam suci, dia segera berenang. Ketika Ye Liancheng melihat Dev melompat ke kolam suci, dia langsung meraung dengan marah. Sialan, aku akan mencabik-cabikmu. Ye Liancheng mengutuk dan melihat ke kolam suci. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melompat ke dalam juga. Ye Liancheng tahu bahwa semakin banyak orang memasuki kolam suci ini, semakin tidak bermanfaat bagi semua orang. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengejar Dev. Jika putranya diganggu dan garis keturunannya tidak diubah, maka keluarga Ye tidak akan memiliki ahli waris. Pada saat ini, Dev berenang mati-matian ke hilir, berharap menemukan kesadaran spiritualnya,
tetapi menemukan bahwa kesadaran spiritual tidak dapat dipancarkan sama sekali di sini. Terlebih lagi, air di kolam ini sangat dingin sehingga Dev merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Tubuhnya seperti membeku. Dev sangat bingung. Ada suasana dingin di kolam, jadi mengapa kolam tidak membeku? Dev menyalakan bola api di dantiannya. Hal ini membuat saya merasa jauh lebih nyaman. Meski tidak lagi merasakan dingin yang menggigit, airnya yang jernih tidak terlihat terlalu jauh, seolah-olah airnya selalu tampak berkabut. Meski Anda tidak bisa melihatnya, suaranya bisa terdengar jauh di sini. Dev mendengar suara letupan. Ye Liancheng pasti melompat masuk. Dev buru-buru menghentikan dirinya untuk tidak mengeluarkan suara apapun, lalu menuju ke dasar kolam. Bab 3566, Seseorang Masuk. Saat Dev masuk semakin dalam, udara dingin menjadi lebih intens, dan Dev harus mengerahkan elemen api untuk membungkus tubuhnya. Sebelum mencapai dasar kolam, Dev merasa dia akan menghabiskan banyak tenaga. Sial, bagaimana anak laki-laki dari keluarga Ye itu bisa masuk ke dasar kolam? Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Anda harus tahu bahwa Dev memiliki asal mula api dan keberadaan api tertinggi. Sangat sulit untuk menahan udara dingin ini. Dan Ye Feng, yang tidak dapat memahami asal-usul sistem kebakaran, bagaimana dia bisa memasuki kolam suci untuk waktu yang lama tanpa masalah. Dev terus menyelam, sementara wajah Ye Liancheng muram dan hatinya sangat cemas. Dia tahu bahwa Dev pasti mengejar putranya. Sekarang Ye Liancheng tidak boleh membiarkan Dev mengganggu kelahiran kembali dan garis keturunan putranya. Tetapi ketika Ye Liancheng memasuki kolam suci, sambil terus menyelam, dia merasakan udara dingin semakin kuat, dan tubuhnya tidak tahan lagi. Pada saat ini, Ye Liancheng hanya bisa mati-matian menggunakan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melindungi seluruh tubuhnya dan menahan nafas dingin dari kolam suci. Ye Liancheng adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, jadi dia masih bisa menanggungnya. Pada saat ini, Ye Feng sudah mengambang di air, dengan kembang api mengelilingi tubuhnya. Dan di tangan Ye Feng, manik merah menyala juga memancarkan cahaya. Wajah Ye Feng serius, dan dia terus menyerap aura khusus di kolam suci untuk membentuk kembali garis keturunannya. Di kaki Ye Feng, masih ada perairan tanpa dasar, tapi Ye Feng takut dan tidak berani masuk lebih dalam. Alasan mengapa dia bisa menyelinap ke sini adalah karena mutiara roh api di tangannya. Manik roh api ini dibawa oleh para penggarap iblis dari silsilah iblis api. Ye Liancheng mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka, dan para pembudidaya iblis ini juga ingin membentuk hubungan kerja sama dengan aliansi penyegel iblis, jadi mereka datang jauh-jauh dengan membawa bola roh api. Inilah sebabnya Dev bertanya-tanya mengapa dia bertemu dengan para pembudidaya iblis dari silsilah iblis api di ujung utara wilayah selatan. Dalam beberapa jam, garis keturunanku akan dibentuk kembali, dan kemudian aku tidak lagi harus dikurung di ruangan kecil yang gelap. Ye Feng sangat senang. Selama bertahun-tahun, dia hidup dalam kegelapan. Untungnya, Ye Liancheng menemukan kolam suci dan mengetahui rahasia kolam suci, jadi dia diam-diam membunuh pemilik asli kolam suci dan menduduki seluruh kolam suci. Namun, kolam suci dilindungi oleh formasi, dan Ye Liancheng tidak memiliki cara untuk menghancurkan formasi, jadi dia menghubungi beberapa master formasi untuk membuka formasi. Sangat disayangkan bahwa kekuatan para master formasi ini sangat buruk sehingga mereka gagal berhasil untuk waktu yang lama, jadi Ye Liancheng memperhatikan keluarga Seng. Keluarga Seng memiliki reputasinya sendiri di wilayah Gunung Tianmo, dan bahkan di seluruh wilayah selatan, dan Ye Liancheng tidak dapat mengancamnya secara langsung. Mereka hanya dapat membujuk keluarga Seng untuk bergabung dengan Demon Ceiling Lions. Baru pada saat itulah kedua bersaudara Seng Tiantai dan Seng Bushi memiliki pendapat politik yang berbeda. Ye Feng tidak tahu apa yang telah dilakukan ayahnya untuknya. Sekarang dia hanya ingin membangun kembali garis keturunannya secepat mungkin. Tapi ketika Ye Feng dengan putus asa menyerap nafas dari kolam suci, dia tiba-tiba mendengar suara gelombang air. Ye Feng mendongak dan tidak bisa melihat apapun. Namun suaranya terdengar jelas, seperti ada yang berenang di atas kepalanya. Bagaimana seseorang bisa memasuki kolam suci? Mungkinkah itu ayahku? Ye Feng penuh keraguan. Anda harus tahu bahwa aura khusus di kolam suci ini terbatas. Untuk meningkatkan aura di kolam suci, Ye Liancheng menuangkan hampir semua sumber daya keluarga Ye ke dalam kolam suci. Tidak mungkin dia membiarkan orang lain memasuki kolam suci. Apalagi udara dingin di kolam suci ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Jika tidak ada perlindungan khusus, hawa dingin pasti akan masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan pada meridian. Tidak mungkin Ye Liancheng memasuki kolam suci dengan santai.
Bab 3567, Pembohong. Ye Feng tampak bingung saat mendengarkan suara aliran air, karena perhatiannya teralihkan dan lupa menyerap nafas dari kolam suci. Tepat ketika Ye Feng bingung dan ragu-ragu, sesosok tubuh perlahan muncul. Saat Ye Feng melihat sosok Dev, dia tercengang. Dia menemukan bahwa dia tidak mengenal orang ini sama sekali, dan dia sepertinya bukan anggota keluarga Ye. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke kolam suci keluarga Ye kita? Ye Feng bertanya pada Dev. Ketika Dev melihat Ye Feng, dia sedikit terkejut. Dia mengira anak ini telah berada di dasar kolam, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia belum mencapai dasar kolam. Saat Dev hendak berbicara, matanya langsung tertarik dengan manik roh api di tangan Ye Feng. Dev langsung mengerti kenapa Ye Feng bisa memasuki kedalaman kolam suci tangannya. Tuan Dev, ini adalah manik roh api, harta paling berharga dari Balrog. Dengan manik roh api ini, api pamungkas asli di tubuh Tuan Dev dapat ditingkatkan banyak. Aku tidak pernah menyangka bola roh api Balrog akan muncul di tangan orang ini. Dalam benaknya, Zeyan berkata dengan penuh semangat kepada Dev. Sebagai seorang penggarap iblis dari garis keturunan iblis api, Zeyan tentu mengetahui mutiara roh api. Ketika Dev mendengar bahwa itu adalah harta karun iblis api, matanya berbinar. Dia akhirnya mengerti mengapa ada seorang pembudidaya iblis dari garis keturunan iblis api di keluarga Ye. Sepertinya Balrog ini juga ingin berkolusi dengan aliansi penyegel iblis. Kata Dev sambil tersenyum dingin. Selama bertahun-tahun, Flame Demon telah bersembunyi di ujung utara. Anda harus tahu bahwa tempat yang dingin adalah tempat yang paling sulit untuk diperhatikan oleh silsilah Yan Demon kami. Tetapi untuk menghindari perburuan dan perburuan, Balrog bersembunyi jauh di utara, jadi dia aman dan sehat. Sekarang tampaknya Balrog ingin bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis dan meninggalkan Far North. Zeyan menganalisis. Meskipun Zeyan tidak terlalu kuat, dia tahu banyak tentang silsilah Yanma. Kamu benar. Sekarang kekuatan aliansi penyegel iblis tersebar di seluruh dunia surga dan manusia. Ini adalah masa ketika pusat perhatian tidak ada bandingannya. Wajar jika Balrog ingin bekerja sama dengan penyegel iblis persekutuan. Dev mengangguk. Saat Dev sedang berkomunikasi dengan Zeyan, Ye Feng masih menatap Dev dengan curiga. Dia tidak mengerti bagaimana Dev sampai di sini, dan Dev juga dikelilingi oleh api. Siapa kamu? Mengapa kamu memasuki kolam suci keluarga Yeku? Apakah kamu juga memiliki manik roh api di tanganmu yang dapat menahan dingin? Ye Feng bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. Orang ini sama sekali tidak ragu bahwa Dev memusuhi dia. Masih bertanya, saya tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Mendengar pertanyaan Ye Feng, Dev mengangguk dengan cepat dan berkata, saya adalah murid terhebat Yan Mo, dan saya datang untuk mencari Anda ketika saya memasuki kolam suci. Manik roh api di tanganmu memiliki beberapa kekurangan, jadi aku takut jika kamu masuk ke dasar kolam dengan manik roh api, kamu tidak akan mampu menahan udara dingin di kolam suci, jadi aku secara khusus membawa manik roh api baru. Dev membuka tangannya, dan sebuah bola terbungkus dalam bola api yang menyala-nyala. Faktanya, ini hanyalah transformasi yang dilakukan oleh Dev dengan menggunakan api ekstrim. Mendengar Dev berkata bahwa dia adalah murid terhebat Yan Mo, Ye Feng bahkan tidak memiliki keraguan sedikitpun. Bagaimanapun, dia tahu bahwa kolam suci dijaga oleh ayahnya secara pribadi, dan tidak mungkin orang biasa memasuki kolam suci. Terlebih lagi, tidak banyak orang yang tahu bahwa para penggarap iblis dari garis keturunan iblis api telah mengirimkan mutiara roh api. Ketika Dev mengatakan ini, tentu saja Ye Feng tidak akan meragukannya. Pantas saja saya merasakan sesuatu yang dingin sesampainya di sini, sehingga saya tidak berani menyelam ke bawah. Ternyata manik roh api ini rusak. Ye Feng melihat mutiara roh api di tangannya dan menunjukkan rasa jijik yang luar biasa. Tuan Ye, ayo tukarkan mutiara roh api sekarang, agar saya bisa kembali dan berbisnis. Dev perlahan mendekati Ye Feng. Bab 3568, kamu sangat marah sampai memukulku. Zeyan tidak bisa berhenti tertawa ketika dia mendengar bahwa Dev mengaku sebagai murid terhebat Yan Mo. Tapi kecepatan reaksi Dev memang cukup cepat. Tapi saat Dev mendekati Ye Feng dan Ye Feng hendak memberikan mutiara roh api di tangannya kepada Dev, dia tiba-tiba berteriak keras. Fenger, jangan tertipu, orang ini bukanlah murid iblis api yang hebat. Dia berbohong padamu. Sosok Ye Liancheng tiba-tiba muncul, menuju ke arah Dev dengan cepat. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia segera menarik kembali tangannya yang terulur. Dev melihat Ye Liancheng ada di sini, jadi dia melangkah maju untuk merebut manik roh api dari tangan Ye Feng. Tanpa mutiara roh api,
Ye Feng pasti akan mati beku oleh udara dingin di kolam suci. Ketika Ye Feng melihat Dev datang untuk menangkapnya, dia dengan cepat berteriak, "Ayah, selamatkan aku, cepat selamatkan aku." Ye Feng meraih mutiara roh api dengan erat dan menukik ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Ye Liancheng sangat marah hingga dia menjadi gila saat melihat putranya dikejar oleh Dev. Dia mengejar Dev dengan putus asa. "Jika kamu berani menyentuh anakku, kamu mencari kematian." Ye Liancheng berteriak keras, dan kekuatan spiritualnya langsung melonjak. Lalu dia menamparkan Dev dengan telapak tangan. Hanya saja Ye Liancheng menggunakan banyak kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya dari udara dingin, dan air di kolam suci menghalanginya. Jadi telapak tangan Ye Liancheng bahkan tidak mengerahkan setengah dari kekuatan biasanya. Melihat ini, Dev menendang Ye Feng, menyebabkan Ye Feng menyelam jauh ke dalam dengan cepat. Kemudian Dev menggunakan backhand-nya untuk membentuk perisai di depannya. Dev tidak berani gegabah sedikit pun terhadap serangan dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Bahkan jika tubuh fisik Dev kuat, ditambah dengan perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, mustahil untuk menahan pukulan dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Boom! Ye Liancheng memukul perisai Dev dengan telapak tangan. Sosok Dev bergetar 2 kali, tapi dia tidak mundur dengan cepat. Ini membuat Dev sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat bereaksi. Ye Liancheng tidak memiliki perlindungan dari Ziwo, apalagi mutiara roh api, jadi dia menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dan Dev memiliki api pamungkas asli di tubuhnya, yang dapat menahan udara dingin, jadi Dev tidak terlalu terpengaruh. Setelah memikirkan hal ini, Dev tiba-tiba merasa percaya diri. Di kolam suci ini, apa yang bisa dilakukan Ye Liancheng bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan tingkat 9? "Anak tua, kekuatanmu tidak lebih dari ini, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu." Dev sebenarnya mengambil inisiatif. Ye Liancheng mengertakkan gigi dan wajahnya pucat karena marah. Seorang biksu bermartabat dari alam kesengsaraan tingkat 9 diprovokasi oleh seorang biksu muda dari alam kesengsaraan tingkat pertama. Jika berita ini menyebar, bagaimana dia bisa bertahan? Dev dan Ye Liancheng segera terlibat perkelahian. Untuk sementara, kedua orang itu bertarung tanpa henti, dan Ye Liancheng tidak bisa berbuat apa-apa dengan Dev. Pada saat ini, karena pertarungan antara dua orang di kolam suci, air di kolam itu seperti lautan badai, dan kekuatan spiritual yang kacau terus melonjak. Ye Feng, memegang manik roh api, berenang ke atas dengan putus asa, tetapi baru saja ditendang oleh Dev. Ye Feng sedikit cemas. Dia takut mutiara api tidak akan bisa melindunginya, jadi dia berenang ke atas dengan seluruh kekuatannya. Tapi di atas kepalanya adalah area di mana Dev dan Ye Liancheng bertarung. Saat Ye Feng berenang sedikit, dia terpesona oleh aura kekacauan. "Fenger!" Melihat putranya seperti itu, Ye Liancheng sangat marah. Tapi semakin marah Ye Liancheng, semakin sulit mengalahkan Dev dengan cepat. "Saya melihat Dev mengorbankan pedang pembunuh naga, dan energi pedang menimbulkan badai di kolam suci, sementara Ye Liancheng melawan dengan seluruh kekuatannya. Ye Liancheng akan marah sekarang. Alam kesengsaraan tingkat ke-9 tidak bisa mengalahkan alam kesengsaraan tingkat pertama. Jika bukan karena kolam suci yang menahan Ye Liancheng akan memukuli Dev sampai mati. Tapi sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Dev yang melompat-lompat di depannya, dan Ye Liancheng masih belum bisa mengalahkannya. Bab 3569, ditelan. "Kau!" Ye Liancheng memelototi Dev, berharap dia bisa memakan Dev dalam satu gigitan. "Ayo, pukul aku!" Dev memprovokasi Ye Liancheng. Di kolam suci ini, keduanya berimbang, dan Dev tidak takut sama sekali. Melihat penampilan Dev yang arogan dan mendominasi, Ye Liancheng merasa gatal karena kebencian. "Fenger, berikan aku mutiara roh api. Kamu kembali ke pantai dulu. Saat aku membunuh anak ini, kamu sedang membangun kembali garis keturunanmu." Ye Liancheng tahu bahwa jika dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, tidak akan ada cara untuk membunuh Dev. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan penuh Anda harus menggunakan kekuatan spiritual untuk menahan udara dingin dari kolam suci. Sekarang Anda hanya dapat menggunakan manik-manik roh api untuk membantu diri Anda sendiri menahan udara dingin. Ye Feng mengangguk dan berenang menuju Ye Liancheng. Ketika Dev melihat ini, dia menebas Ye Feng dengan pedangnya. Dia tidak bisa membiarkan Ye Liancheng mendapatkan mutiara roh api. Jika Ye Liancheng mendapatkan mutiara roh api, semuanya akan berakhir. Cahaya pedang langsung menuju ke arah Ye Feng, sangat menakutkan Ye Feng sehingga dia dengan cepat berhenti dan terus mundur. Saat Ye Feng mundur, dia melemparkan manik roh api langsung ke arah Ye Liancheng. Setelah mutiara roh api dilepaskan, Ye Feng merasakan dinginnya memasuki tubuhnya, dan dia sangat ketakutan hingga dia terus melayang ke atas. Ye Liancheng mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan kekuatan hisap menarik manik roh api ke arahnya dengan cepat. Ketika Dev melihat ini, dia juga mengambil manik roh api. "Saya melihat api menyala di bawah kaki Dev,
dan dia langsung menggunakan langkah pengendalian tembakan, dan kecepatannya langsung menjadi lebih cepat. Melihat Dev mencoba merebut manik roh api, Ye Liancheng melambaikan tangannya dan menembakkan 3 lampu spiritual. Jika Dev tidak menghindar, dia pasti akan terkena auranya. Melihat bahwa dia akan mendapatkan manik roh api, Dev mengertakkan gigi dan membiarkan 3 cahaya spiritual menghantamnya tanpa mengelak. Saat tangan Dev meraih mutiara roh api, 3 cahaya spiritual juga mengenai Dev. Gemuruh keras. Air di kolam suci terus mengalir, dan Dev langsung terlempar. Serahkan mutiara roh api. Ketika Ye Liancheng melihat Dev telah memperoleh manik roh api, dia meraung dan bergegas. Dev mengatur napasnya, tersenyum pada Ye Liancheng, lalu membuka mulutnya dan menelan mutiara roh api. Melihat Dev memakan mutiara roh api, Ye Liancheng sangat marah. Tanpa bola roh api, putranya tidak akan bisa memasuki kolam suci untuk membangun kembali garis keturunannya. Pergi ke neraka. Ye Liancheng meraung marah dan menamparkan telapak tangan yang menakutkan. Dengan telapak tangan ini, Ye Liancheng menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya dan bahkan tidak lagi menahan udara dingin dari kolam suci. Pusaran air besar muncul di kolam suci, menuju ke arah Dev dengan cepat. Ketika Dev melihat ini, tubuhnya tenggelam dengan cepat. Dia tidak berani menolak telapak tangan Ye Liancheng. Melihat Dev menuju ke dasar kolam, Ye Liancheng ingin terus mengejarnya, tetapi udara dingin membuat tubuhnya bergetar hebat. Tak berdaya, Ye Liancheng hanya bisa segera muncul ke permukaan dan tidak berani mengejar Dev. Saat Ye Liancheng muncul ke permukaan, Ye Feng bergegas. Ayah, bagaimana kabarmu? Apakah kamu membunuh orang itu? Ye Feng bertanya. Tidak, mutiara roh api juga diambil dan ditelan olehnya. Wajah Ye Liancheng penuh dengan atmosfer. Ah, Ye Feng tercengang, lalu apa yang harus saya lakukan? Tanpa mutiara roh api, bagaimana saya bisa membentuk kembali garis keturunan saya? Jangan khawatir, aku di sini untuk menjaganya. Aku tidak percaya dia tidak akan pernah keluar. Begitu dia menunjukkan kepalanya, aku akan membunuhnya dan mengeluarkan mutiara roh api dari perutnya. Ye Liancheng menghibur Ye Feng. Ye Feng mengangguk dan hanya bisa menunggu. Saat ini, suara perkelahian di keluarga Ye telah berhenti. Seng Bushi dan Seng Jiayu diselamatkan, dan anggota keluarga Seng juga dievakuasi. Iblis San Gui Lao dan yang lainnya juga mundur. Awalnya, mereka ingin menemukan Dev, tapi Seng Bushi membujuk mereka untuk meninggalkan keluarga Ye. Namun, mereka tidak kembali ke keluarga Seng, tetapi menemukan tempat di Yecheng untuk menunggu kabar tentang Dev. Jika tidak ada berita tentang Dev untuk waktu yang lama, mereka akan masuk ke keluarga Ye lagi. Bab 3570, Batu Perbaikan Langit. Di kolam suci, Dev terus tenggelam ke bawah. Dengan mutiara roh api di tubuhnya, Dev akan baik-baik saja bahkan jika dia tidak menggunakan api aslinya. Namun segera, Dev merasakan dengungan di lautan kesadarannya, dan udara dingin di kolam suci menghilang. Namun yang terjadi adalah tekanan yang tiada habisnya. Dev merasakan tulangnya patah di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti tertekan. Dev buru-buru mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan mampu menahan tekanan dari kolam suci. Aneh sekali, kok ada kendala berbeda di kolam suci ini? Dev sangat bingung. Namun, Dev terus menyelam ke bawah, tetapi kolam suci itu sepertinya tidak terbatas dan tidak memiliki dasar sama sekali. Dev sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia tenggelam, dan dia tidak bisa mendeteksinya dengan kesadaran spiritualnya. Dev sekarang merasa seolah-olah dia mengambang di alam semesta gelap yang tak berujung. Kesepian itu menakutkan. Tuan Dev, Tuan Dev. Suara Zeyan terdengar. Baru pada saat itulah Dev kembali sadar dari kesepian yang tak ada habisnya. Tuan Dev, kesadaran Anda terjebak dan melayang tak bergerak. Zeyan berkata pada Dev. Apa, selama ini aku tidak bergerak? Wajah Dev sangat terkejut. Dia mengira dia telah menyelam. Itu tidak bergerak. Rasanya sangat aneh di kolam suci ini. Tuan Dev, Anda harus lebih memperhatikan. Zeyan mengingatkan Dev. Kepala Dev berkeringat dingin saat ini. Jika Zeyan tidak membangunkannya, Dev akan melayang di sini selamanya. Dev segera bangun, lalu menahan napas dan berkonsentrasi untuk menyelam ke bawah. Segera, sedimen muncul di depan Dev, membuktikan bahwa dasar kolam telah tiba. Ketika Dev menginjak dasar kolam, dia akhirnya merasakan perasaan kokoh di hatinya. Dev melihat sekeliling dan menemukan bola cahaya tidak jauh dari sana. Melihat cahaya terang, Dev sangat bahagia di dalam hatinya. Alangkah baiknya jika ada harta karun di dasar kolam. Dev perlahan berjalan menuju cahaya. Ketika Dev mendekat, dia menemukan bahwa itu adalah sepotong batu giok yang memancarkan cahaya. Dan di sekitar batu giok, ada tirai tipis yang menutupi batu giok. Batu giok ini seukuran telapak tangan, dan aura yang dipancarkannya sangat aneh. Tepat ketika Dev mengulurkan tangan untuk mengambil batu giok itu, telapak tangannya melewati layar cahaya,
dan batu giok itu tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dalam cahaya kemasan, sosok pria perlahan muncul. Orang-orang yang berani-berani memata-matai batuku yang memperbaiki langit. Pria itu berwajah dingin dan menatap Dev dengan dingin. Suaranya seperti bel yang keras, yang membuat kesadaran Dev menjadi kesurupan. Dev segera mengambil kembali tangannya dan menatap pria itu dengan tenang, matanya penuh dengan keserakahan. Batu pengolah langit, apakah ini batu peri? Dev bertanya pada pria itu. HMPH, kamu adalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Ini adalah batu abadi, tetapi tidak berguna bagimu. Datanglah ke sini saat kamu naik menuju keabadian. Mata pria itu penuh penghinaan. Merasakan tatapan menghina pria itu, Dev mencibir dan berkata, kamu hanyalah jiwa yang tersisa sekarang, bahkan bukan jiwa yang tersisa, kamu hanya dapat dianggap sebagai sisa. Kamu masih meremehkanku. Aku akan mengambil batu pengolah langit hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dev tidak takut pada pria ini. Orang ini mungkin sudah lama meninggal dan meninggalkan sisa pemikiran di sini untuk menakut-nakuti orang. Dev tidak akan membiarkan dia menakutinya dengan mudah. Saya melihat Dev meraihnya dengan satu telapak tangan, tidak mempedulikan pria itu sama sekali. Dan telapak tangan Dev benar-benar menembus tubuh pria itu. Anak bodoh, mati. Pria itu berteriak dengan marah, dan batu yang memperbaiki langit itu mekar dengan ribuan sinar cemerlang. 10.000 sinar cahaya ini seperti pedang tajam, datang langsung ke arah Dev. Bersambung.